Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan sebuah materi mengenai instrumen penilaian afektif, kognitif, serta psikomotorik. Untuk itu, sebelum kita lebih lanjut mengenai pembahasan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Helmilia Khilafat Rosida dengan NIM 1401422063, dan berikut rekan-rekan saya. Halo, nama saya Desi Indah Herwati dengan NIM 1401422075. Kenalkan, nama saya Reza Fikri Fauzi dengan NIM 1401422098. Oke, baiklah. Topik bahasan kita pada video kali ini yaitu yang pertama ada definisi penilaian, dilanjut dengan definisi instrumen penilaian afektif, pengembangan instrumen penilaian afektif beserta contohnya. Kemudian ada definisi instrumen penilaian kognitif, pengembangan instrumen penilaian kognitif dan contohnya, serta definisi instrumen penilaian psikomotorik, pengembangan instrumen penilaian psikomotorik beserta contohnya. Sebelum kita lebih lanjut dan lebih dalam untuk mengenai pembahasan materi kita pada kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari penilaian. Nah, untuk penilaian sendiri itu merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk memperoleh suatu keputusan dengan mengimplementasikan informasi yang didapatkan untuk mengukur hasil belajar dari siswa dengan menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Atau dalam artian di sini penilaian itu nantinya memberikan sebuah gambaran tentang suatu kualitas tertentu. Nah, adapun definisi dari instrumen sendiri itu adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur suatu objek atau mengumpulkan data dari suatu variabel. Nah, instrumen itu nantinya menjadi perangkat yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan sebuah data, menganalisis, mengukur, serta mengimplementasikan berbagai informasi yang diperoleh guna menentukan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baiklah, untuk yang pertama di sini saya akan menyampaikan materi mengenai instrumen penilaian afektif. Untuk yang pertama-tama tentunya kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari ranah afektif itu sendiri. Nah, ranah afektif itu adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan juga nilai siswa. Ranah afektif itu nantinya mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan juga nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang siswa tersebut. Untuk penilaian ranah afektif itu dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman sebaya, dan juga penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara afektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengembangan instrumen penilaian afektif. Instrumen penilaian afektif itu nantinya meliputi lembar pengamatan sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Beberapa langkah dalam menggambarkan instrumen penilaian afektif yaitu yang pertama ada menentukan spesifikasi instrumen, yang kedua ada ditinjau dari tujuannya, ada 5 macam instrumen pengukuran ranah afektif. Yang pertama yaitu ada instrumen sikap, kedua ada minat, ketiga konsep diri, keempat nilai, dan juga yang terakhir ada moral. Kemudian ada langkah yang ketiga yaitu menuliskan instrumen tersebut, serta yang terakhir yaitu penilaian ranah afektif peserta didik itu dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian afektif sebagai berikut seperti instrumen sikap, instrumen minat, instrumen konsep diri, instrumen nilai, dan juga instrumen moral. Untuk yang pertama yaitu ada menentukan skala instrumen.
Skala yang sering digunakan dalam instrumen penilaian afektif itu adalah skala Thurston, skala Likert, dan skala beda semantik. Nah, dalam PPT tersebut sudah terlihat ada contoh skala Likert dan juga skala Thurston dan skala beda semantik. Untuk skala Likert sendiri itu biasanya ada 5 poin yang cukup untuk mengukur sikap responden, seperti yang pertama STS atau sangat tidak setuju, kedua ada TS yaitu tidak setuju, ketiga ada N atau netral, keempat ada S atau setuju, dan kelima ada SS atau sangat setuju. Untuk skala Thurston sendiri itu memasukkan nilai pernyataan ke dalam kotak konstitutum skala, sedangkan skala beda semantik itu terdapat garis-garis seperti ini, yaitu dari mulai tidak ramah sampai ke ramah. Untuk pengembangan instrumen penilaian afektif yang selanjutnya yaitu ada menentukan pedoman penskoran. Nah, sistem penskoran yang digunakan itu tergantung skala pengukuran yang digunakan. Apabila kita menggunakan skala Thurston, maka skor tertinggi untuk tiap butir itu 7 dan skor terendah adalah 1. Demikian pula untuk instrumen dengan skala beda semantik yang tertinggi adalah 7 dan terendah adalah 1. Sedangkan untuk skala Likert pada awalnya skor tertinggi tiap butir itu 5 dan terendah 1. Dalam pengukuran itu sering terjadi kecenderungan responden untuk memilih jawaban pada kategori 3, yaitu untuk skala Likert. Untuk menghindari hal tersebut, biasanya skala Likert itu dimodifikasi dengan hanya menggunakan 4 pilihan agar jelas sikap atau minat dari seorang responden tersebut. Untuk pengembangan yang ketiga yaitu ada menelaah instrumen. Nah, kegiatan pada telaah instrumen sendiri itu meliputi butir pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan indikator, kemudian bahasa yang digunakan itu komunikatif dan juga menggunakan tata bahasa yang benar. Kemudian ada butir pertanyaan atau pernyataan itu tidak bias. Selanjutnya ada format instrumen itu menarik untuk dibaca, serta pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas, dan yang terakhir yaitu jumlah butir dan atau panjang kalimat pertanyaan atau pernyataan tersebut sudah tepat sehingga tidak menjemukan untuk dibaca atau dijawab oleh responden. Untuk pengembangan instrumen penilaian afektif yang keempat yaitu ada merakit instrumen, yaitu setelah instrumen kita perbaiki sebelumnya, itu selanjutnya instrumen kita rakit, yaitu menentukan format tata letak instrumen dan urutan pernyataan atau pertanyaan. Nah, format instrumen harus dibuat menarik dan tidak terlalu panjang sehingga nantinya itu responden dapat tertarik untuk membaca dan juga mengisinya. Untuk pengembangan instrumen yang kelima yaitu ada melakukan uji coba. Nah, setelah dirakit, instrumen tersebut nantinya akan diuji cobakan kepada responden sesuai dengan tujuan penilaian, apakah kepada peserta didik, kepada pendidik, maupun kepada orang tua peserta didik. Untuk itu dipilih sampel yang karakteristiknya mewakili populasi yang ingin dinilai. Pada saat uji coba, itu yang perlu dicatat adalah saran-saran dari responden atas kejelasan pedoman pengisian instrumen, kejelasan kalimat yang digunakan, serta waktu yang diperlukan untuk mengisi instrumen tersebut. Untuk pengembangan yang selanjutnya yaitu ada menganalisis hasil instrumen. Nah, analisis hasil uji coba itu meliputi variasi jawaban tiap butir pertanyaan atau pernyataan. Jika menggunakan skala instrumen 1 sampai 7 dan jawaban responden bervariasi dari 1 sampai 7, maka butir pernyataan atau pertanyaan pada instrumen ini dapat dikatakan baik. Namun, apabila jawabannya hanya pada satu pilihan jawaban saja, misalnya pada pilihan nomor 3, maka instrumen ini itu tergolong tidak baik. Dan indikator yang digunakan adalah besarnya daya beda. Bila ada beda butir instrumen dari 0,30, butir instrumen tersebut tergolong baik. Indikator lain yang dapat diperhatikan itu adalah indeks keandalan yang dikenal dengan indeks reliabilitas. Batas indeks reliabilitas adalah 0,70.
Bila indeks ini lebih dari 0,70, kesalahan pengukuran akan melebihi batas. Oleh karena itu, diusahakan agar indeks keandalan instrumen itu minimal 0,70. Untuk pengembangan yang selanjutnya yaitu ada memperbaiki instrumen. Nah, perbaikan di sini itu dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang tidak baik berdasarkan analisis hasil uji coba yang telah dilakukan. Bisa saja hasil telaah instrumen tersebut baik, namun hasil uji coba empiriknya tidak baik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan instrumen. Untuk pengembangan selanjutnya yaitu ada melaksanakan pengukuran. Nah, pelaksanaan pengukuran tersebut itu perlu memperhatikan waktu dan ruang yang digunakan. Waktu pelaksanaan bukan pada waktu responden yang telah lelah, dan ruang untuk mengisi instrumen tersebut harus memiliki cahaya atau penerangan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik. Tempat duduk itu juga harus diatur agar responden tidak terganggu antara responden satu dengan responden lainnya. Diusahakan tersebut agar responden tidak saling bertanya pada responden lain agar jawaban kuesioner itu tidak sama atau homogen. Nah, pada pengisian instrumen tersebut itu dimulai dengan penjelasan tentang tujuan pengisian, kemudian manfaat bagi responden, serta pedoman pengisian instrumen tersebut. Untuk pengembangan instrumen penilaian afektif yang terakhir yaitu ada menafsirkan hasil pengukuran. Nah, hasil pengukuran tersebut itu berupa skor atau angka. Kemudian untuk menafsirkan hasil pengukuran tersebut itu diperlukan sebuah kriteria. Nah, kriteria yang digunakan itu tergantung pada skala dan juga jumlah butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Misalnya kita menggunakan skala Likert yang berisi 10 butir pertanyaan atau pernyataan dengan 4 pilihan untuk mengukur sikap dari peserta didik. Seperti itulah tadi pengembangan instrumen penilaian afektif. Kemudian di sini di PPT telah terlihat ada contoh instrumen penilaian afektif, yaitu pada kolomnya terdiri dari nama peserta didik, aspek yang dinilai yaitu ada aspek percaya diri, tanggung jawab, dan juga disiplin. Kemudian ada jumlah skor serta predikatnya. Dalam tabel juga tersebut sudah dituliskan rubrik dari penilaian sikap afektif yang ada 3 tadi, yaitu percaya diri, tanggung jawab, dan juga disiplin. Untuk pedoman penskoran dari skala afektif sendiri ini yaitu adalah skor akhir sama dengan perolehan skor per skor maksimal dikali 4 dengan kriteria jika sangat baik itu nilainya 3,66 sampai 4,00, baik 2,66 sampai 3,65, cukup 1,66 sampai 2,65, kurang yaitu kurang dari 1,65. Itulah tadi instrumen penilaian afektif. Untuk instrumen yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu instrumen penilaian kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintetis, serta kemampuan mengevaluasi. Penilaian ranah pengetahuan atau kognitif ini melalui berbagai bentuk tes tulis dan juga tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah pendidik dan peserta didik bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya ujian, penilaian harian, dan lain-lain. Kemudian secara tidak langsung misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengembangan daripada instrumen penilaian kognitif itu sendiri. Pengembangan instrumen penilaian kognitif ini bermula daripada yang pertama yaitu desain dan analisis instrumen tes hasil belajar. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis dalam ranah kognitif, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu materi. Misalnya, kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu konstruksi. Misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas, sehingga tidak membingungkan
peserta didik dalam menjawab soalnya. Kemudian yang ketiga itu bahasa. Misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda atau ambigu. Kemudian yang kedua itu menyusun tes hasil belajar. Menyusun tes hasil belajar diawali dengan penyusunan kisi-kisi. Cakupan yang diukur dalam ranah penilaian kognitif ini mencakup yang pertama itu ingatan atau C1, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat, ditandai dengan kemampuan menyebutkan simbol, istilah, definisi, fakta, urutan, dan juga metode. Kemudian yang kedua itu pemahaman atau C2, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami tentang sesuatu hal, ditandai dengan kemampuan menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, serta menginterpretasikan. Kemudian yang selanjutnya itu penerapan atau C3, yaitu kemampuan berpikir untuk menunjang dan menerapkan dengan tepat tentang teori, prinsip, simbol pada situasi baru atau nyata. Hal ini ditandai dengan kemampuan menghubungkan, memilih, mengorganisasikan, memindahkan, menyusun, menggunakan, menerapkan, mengklasifikasikan, serta mengubah struktur. Kemudian yang keempat yaitu analisis atau C4. Kemampuan ini yaitu kemampuan berpikir secara logis dalam meninjau suatu fakta atau objek menjadi lebih rinci. Ditandai dengan kemampuan membandingkan, menganalisis, menemukan, mengalokasikan, membedakan, serta mengkategorikan. Yang kelima yaitu kemampuan sintesis atau C5. Kemampuan berpikir ini yaitu kemampuan berpikir untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menjadi suatu pola yang baru. Hal ini ditandai dengan kemampuan untuk mensintesiskan, menyimpulkan, menghasilkan, mengembangkan, menghubungkan, serta mengkhususkan. Dan yang terakhir itu kemampuan evaluasi atau C6. Kemampuan ini itu kemampuan berpikir untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap situasi, sistem nilai, metode, persoalan, dan pemecahannya dengan menggunakan tolak ukur tertentu sebagai patokan. Hal ini ditandai dengan kemampuan menilai, menafsirkan, mempertimbangkan, serta menentukan. Contoh dari kisi-kisi tes hasil belajar ini terdapat yaitu kisi-kisi tes objektif dan juga kisi-kisi tes uraian. Pada PPT telah terpampang dengan jelas contoh yang diberikan. Baiklah, kita lanjut ke langkah yang ketiga yaitu dalam mengembangkan instrumen penilaian kognitif. Langkah yang ketiga itu melakukan testing atau melakukan uji coba. Pendidik melaksanakan testing harus tertib dalam artian mengikuti prosedur administrasi testing agar diperoleh informasi atau data hasil testing secara objektif, sahih, dan juga dapat dipercaya pada gilirannya dalam memberi gambaran yang sebenarnya tentang capaian kemampuan yang diungkap yang sesuai dengan jenis dan bentuk tes yang digunakan pada peserta didik. Langkah yang selanjutnya itu langkah yang keempat, melakukan scoring, analisis, dan juga interpretasi. Pendidik dalam memberi skor pada hasil testing harus mengikuti pedoman scoring yang sesuai dengan jenis dan bentuk tes yang digunakan serta dilakukan secara objektif sehingga tidak ada unsur subjektif daripada guru itu sendiri yang mempengaruhi penilaian akhir daripada hasil tes. Scoring dilaksanakan dengan segera setelah pelaksanaan testing. Kemudian analisis dan interpretasi hasil testing dilaksanakan pada setiap kali pendidik selesai melakukan scoring. Dengan analisis dan interpretasi, pendidik memperoleh gambaran tentang capaian penguasaan kompetensi bagi setiap peserta didik dan secara umum dapat memperoleh gambaran tentang keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Langkah yang terakhir yaitu melaksanakan tindak lanjut daripada hasil scoring, analisis, dan interpretasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi hasil testing, pendidik melaksanakan tindak lanjut dalam bentuk melaksanakan kegiatan,
melanjutkan pembelajaran pokok materi sajian selanjutnya. Bila mana tingkat ketuntasan penguasaan kompetensi telah tercapai, dan melaksanakan pembelajaran atau pengajaran remedial apabila tingkat ketuntasan penguasaan kompetensi peserta didik belum tercapai. Baiklah, demikian 5 langkah dalam mengembangkan instrumen penilaian kognitif. Berikut ini terdapat contoh daripada instrumen penilaian kognitif itu sendiri. Di sini yang pertama itu dapat kisi-kisi soal yang berisi kompetensi dasar yang akan diuji, kemudian indikatornya, kemudian indikator soalnya, kemudian level kognitif daripada yang C1 sampai C6. Kemudian di sini juga terdapat butir soal yang menjadi pertanyaan pada tes hasil belajar nanti. Yang selanjutnya itu kunci jawaban, penskoran, dan pengolahan nilai. Sebagai contoh di sini ada 5 soal dari 1 sampai 5, kemudian terdapat jawaban pada setiap butir soal sendiri, dan juga penskoran di mana jika benar akan bernilai 2 dan juga jika salah akan bernilai 0. Pengolahan nilai ini sendiri dengan ketentuan itu jumlah skor dibagi skor maksimal dikalikan 100, maka akan didapatkan hasil akhir daripada nilai yang akan keluar. Kemudian yang di sini yang nomor 3 yaitu format penilaian pengetahuan siswa. Sehingga pada hasil akhir setiap peserta didik nanti bisa diurutkan mulai dari nama siswa, kemudian jumlah skornya berapa, dan juga didapatkan nilainya berapa. Baiklah, demikian instrumen penilaian kognitif. Yang selanjutnya yaitu instrumen penilaian psikomotorik akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu ada instrumen penilaian psikomotorik, di mana definisi instrumen penilaian psikomotorik ini merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Nah, penilaian ranah keterampilan atau psikomotorik ini melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek simulasi, praktek lapangan, dan lain-lain yang memungkinkan peserta didik untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya. Nah, terdapat juga pengembangan instrumen penilaian psikomotorik. Yang pertama yaitu jenis perangkat penilaian psikomotorik, di mana pengukuran hasil belajar anak psikomotorik ada 2 hal yang perlu dilakukan oleh pendidik, yaitu membuat soal dan membuat perangkat atau instrumen untuk mengamati unjuk kerja peserta didik. Soal untuk hasil belajar anak psikomotorik dapat berupa lembar kerja, lembar tugas, perintah kerja, dan lembar eksperimen. Instrumen untuk mengamati unjuk kerja peserta didik dapat berupa lembar observasi dan portofolio. Yang kedua yaitu ada konstruksi instrumen untuk penilaian ranah psikomotorik mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Setiap butir capaian pembelajaran dijabarkan minimal menjadi 2 kemampuan akhir yang diharapkan setiap butir kemampuan akhir dapat dijabarkan menjadi 2 indikator atau lebih, dan setiap indikator harus dapat dibuat butir soalnya. Indikator untuk soal psikomotor dapat mencakup lebih dari 1 kata kerja operasional. Nah, berdasarkan pada soal atau lembar perintah atau lembar tugas dibuat daftar periksa observasi atau skala penilaian. Pada umumnya, baik daftar periksa observasi maupun skala penilaian terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ada persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu ada hasil. Nah, pengembangan selanjutnya yaitu penyusunan rancangan penilaian, di mana sebaiknya pendidik merancang secara tertulis sistem penilaian yang akan dilakukan selama 1 semester. Rancangan penilaian ini sifatnya terbuka sehingga peserta didik, pendidik lainnya, dan kepala sekolah dapat melihatnya. Langkah-langkah penulisan rancangan penilaian adalah yang pertama yaitu mencermati silabus yang sudah ada,
Yang kedua, menyusun rancangan sistem penilaian berdasarkan silabus yang telah disusun. Selanjutnya, rancangan penilaian ini diinformasikan kepada peserta didik pada awal semester. Dengan demikian, sistem penilaian yang dilakukan pendidik semakin sempurna atau semakin memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Pengembangan selanjutnya yaitu ada penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan matris yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. Kisi-kisi merupakan acuan bagi penulis soal, sehingga siapapun yang menulis soal akan menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitannya yang relatif sama. Nah, selanjutnya pengembangan selanjutnya yaitu penyusunan instrumen penilaian psikomotor. Instrumen penilaian psikomotor terdiri atas soal atau perintah dan pedoman penskoran untuk menilai unjuk kerja peserta didik dalam melakukan perintah atau soal tersebut dengan penyusunan soal dan pedoman penskor. Nah, pengembangan instrumen penilaian selanjutnya yaitu ada kriteria atau rubrik. Kriteria atau rubrik adalah pedoman penilaian kinerja atau hasil kerja peserta didik. Dengan adanya kriteria, penilaian yang subjektif atau tidak adil dapat dihindari atau paling tidak dikurangi. Pendidik menjadi lebih mudah menilai prestasi yang dapat dicapai peserta didik, dan peserta didik pun akan terdorong untuk mencapai prestasi sebaik-baiknya karena kriteria penilaiannya jelas. Hal pertama adalah skor, dan hal lainnya adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai skor itu. Baik sedikitnya gradasi skor, misal 5, 4, 3, 2, 1, tergantung pada jenis skala penilaian yang digunakan dan hakikat kinerja yang akan dinilai. Nah, pengembangan yang terakhir yaitu ada peskoran dan interpretasi hasil penilaian. Hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam melakukan peskoran adalah ada atau tidak adanya perbedaan bobot tiap-tiap aspek keterampilan yang ada dalam skala penilaian atau daftar periksa observasi. Apabila tidak ada perbedaan bobot, maka penskoran lebih mudah. Skor akhir sama dengan jumlah skor tiap-tiap butir penilaian. Nah, selanjutnya untuk menginterpretasikan hasil yang dicapai dibandingkan dengan acuan atau kriteria. Oleh karena pembelajaran ini menggunakan pendekatan belajar tuntas dan berbasis kompetensi, maka acuan yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil penilaian kinerja dan hasil kerja peserta didik adalah acuan kriteria. Nah, berikut ada contoh instrumen penilaian dari psikomotorik.